Pertanyaan terakhir, apakah orang dengan pedophilic disorders ini bisa disembuhkan? Oh, yang kayak tadi gue bilang. What's up yo, ketemu lagi sama gue Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, hari ini gue mau bahas sebuah isu yang cukup marak sekarang, yaitu mengenai pedofilia. Beberapa minggu lalu, gue dapet banyak banget kabar dari followers gue dan dari tim gue bahkan. Ada seorang bapak pergi ke mall dan dia tertangkap sedang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil. Menyentuh anak-anak itu. Jangan sembarangan ya, kamu udah megang anak-anak kecil di bawah. Jangan sembarangan kamu bikin minta maaf aja cukup. Banyak yang terjadi. Gue nggak terlalu tahu detailnya, tapi hari ini gue mau bahas apa itu pedofilia dari segi psikologis. Dan tim gue udah siap-siapin pertanyaan buat gue dan gue bakal jawab semua ya. Alright, untuk didiagnosis pedofilia apa aja sih kriterianya? Oke, jadi untuk diagnosis pedofil dalam jangka waktu 6 bulan, orang tersebut harus memiliki atraksi atau ketertarikan seksual yang berulang dan intens. Bisa dalam bentuk fantasi, dalam bentuk dorongan seksual, atau bahkan tindakan seksual yang tadi gue bilang, child molesting, child grooming gitu ya, menyentuh anak-anak dan melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Definisi anak-anak menurut DSM-5-TR itu adalah anak-anak sebelum 13 tahun. Tapi it is important to note that 13 tahun itu adalah rata-rata. Angka rata-rata umur anak itu puber gitu ya. Akan tetapi juga banyak research belakangan yang menyatakan bahwa angka umur seseorang anak untuk puber itu semakin lama semakin menurun. Jadi semakin muda gitu ya. Mungkin zaman dulu 14 tahun, sekarang 13 tahun, mungkin berapa tahun lagi di 12 tahun gitu ya. Jadi 13 tahun itu cuma rata-rata. Yang lebih tepatnya adalah anak-anak pre-puberty atau anak-anak yang belum puber. Itu gejala pertama. Gejala kedua adalah orang itu sudah harus pernah melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak atau bukan dan ya, atau mereka memiliki dorongan seksual maupun fantasi secara seksual terhadap anak-anak. Dan jika mereka tidak melakukan itu, mereka tidak melakukan hubungan seks sama anak-anak, itu menyebabkan distress yang tinggi dan disfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Orang itu bakal stres banget karena dia benar-benar pengen gitu. Gejala ketiga, orang untuk didiagnose pedophilic disorder, orang tersebut harus berusia setidaknya 16 tahun. Dan orang yang dia suka itu harus setidaknya 5 tahun lebih muda daripada dia gitu ya. Dan ini juga sebenarnya cuma rata-rata gitu ya. Karena kalau misalnya, think about it, kayak kalau seseorang umurnya 17 tahun atau 18 tahun dan dia tertarik sama anak yang umurnya 13 tahun, itu kan 13 tahunnya udah puber, itu kan nggak bisa dikategorikan sebagai pedophilic disorder juga kan. Jadi sebenarnya ini angka rata-rata. Yang penting adalah orang itu harus 5 tahun lebih tua, orang yang dia suka itu harus belum puber, pre-puberty. Itu, jadi 3 gejala itu. Pertanyaan kedua, apakah orang dengan pedophilic disorder itu hanya suka sama anak-anak doang? Nah, ini yang sering menjadi miskonsepsi pada masyarakat ya. Jadi pedophilic disorder juga ada 2 jenis. Ada yang namanya exclusive type sama non-exclusive type. Non-exclusive type itu artinya dia suka dua-duanya. Dia suka sama anak-anak secara seksual, tapi juga sama orang dewasa. Kalau yang exclusive type itu hanya attracted sama anak-anak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, pedophilic disorder ini adalah gangguan kejiwaan atau bukan? Pertanyaan bagus. Nah, dalam DSM-5 TR, pedophilic disorder ini masuk dalam spektrum parafilia atau gangguan seksual atau penyimpangan seksual. Jadi, yes, ini adalah gangguan kejiwaan. Tapi perlu diingat, saat ini banyak banget kontroversi terutama dari kaum pedofilik untuk mereka itu membuat asosiasi untuk mengadvokasi bahwa pedofilia itu bukan gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi alasan mereka adalah karena pedofilia itu juga sexual orientation, orientasi seksual. Sama halnya dengan homoseksual misalnya, atau lesbian, atau bisexual gitu. Tapi menurut gue poin ini nggak valid. Kenapa? Karena ingat, salah satu syarat dari gangguan kejiwaan adalah 4D kan. Distress, dysfunction, defiance, sama danger. Pedophilic disorder ini bisa dikatakan dia menyebabkan danger, yaitu berbahaya. DTO, danger to others. Kenapa? Karena keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya adalah dengan anak-anak. Dan anak-anak itu atau yang kita sebut dengan minor, mereka belum memiliki
kapasitas untuk membuat keputusan secara dewasa. Sedangkan homoseksual, bisexual, lesbian, mereka bukan gangguan kejiwaan karena hubungan seks yang mereka lakukan itu adalah konsensual. Dua-duanya sama-sama melakukan dan sama-sama orang dewasa yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara dewasa dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Jadi ini salah satu alasan kenapa LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan kejiwaan, tapi pedofilia sendiri adalah orientasi seksual, tapi pedophilic disorder itu adalah gangguan kejiwaan. Bedanya apa? Pedofilia itu hanya sekedar ketertarikan. Kalau orang itu tertarik sama anak-anak, ya udah itu namanya sexual orientation. Tapi yang menjadikan pedophilic disorder atau gangguan kejiwaan adalah saat dia mengalami stres kalau dia tidak melakukan hubungan seks dengan anak-anak dan dia memanifestasikan dalam tindakannya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, orang-orang pedofilia itu biasanya tertarik sama cowok, sama cewek, atau dua-duanya? Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan riset itu lebih banyak orang-orang dengan kondisi pedophilic disorder yang homoseksual. Jadi dia tertarik sama misalnya si pelaku itu biasanya laki-laki dan dia juga melakukan hubungan seks sama anak laki-laki gitu ya. Tapi ini ada caveatnya. Caveatnya apa? Karena banyak orang yang memiliki pedophilic disorder itu nggak mau ngaku gitu kan. Jadi angka ini tuh didapat dari penjara sebenarnya. Jadi dari penjara-penjara orang yang tertangkap melakukan sexual assault ke anak-anak dan mereka didata secara statistik ternyata lebih banyak laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki gitu ya. Berarti tapi angka ini belum tentu valid ya, karena cuma dari penjara, bukan random sampling gitu ya. Dan juga secara prevalence atau prevalensi, dalam populasi ada 3% laki-laki yang pedofilia, sedangkan wanita tuh hampir nggak ada gitu ya kalau dalam populasi. Tapi juga sekali lagi ini juga didapat dari penjara, dan banyak banget orang yang nggak mau ngaku kalau mereka kan memiliki pedophilic disorder gitu. Jadi angka ini juga nggak valid. Jadi untuk angka lebih banyak homoseksual atau bisexual atau heteroseksual, lalu lebih banyak cowok atau cewek, itu belum pasti gitu. Karena studi-studinya pun bukan dilakukan dengan random sampling gitu. Good question. Pertanyaan selanjutnya, apa sih gejala dari orang yang memiliki pedophilic disorder? Nah, ini salah satu gejala yang cukup umum, itu namanya adalah emotional congruence. Emotional congruence itu adalah preferensi dari orang-orang dewasa ini untuk melakukan interaksi sosial sama anak-anak, dan mereka tuh menganggap, oh gue lebih get along, gue lebih cocok bergaul sama anak-anak gitu, alasan mereka ya. Lalu kalau mereka kerja, mereka volunteer, itu mereka akan memilih pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak supaya mereka bisa lebih banyak around children gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, biasa pedophilic disorder ini disebabkan oleh apa sih? Nah, banyak. Tapi gue mau bahas 3 faktor ya, faktor temperamental, faktor lingkungan, dan faktor biologis. Nah, kalau dari segi faktor temperamental, dalam studi banyak yang menemukan bahwa ada asosiasi orang-orang dengan antisocial personality disorder, ASPD atau psikopat, dengan orang-orang yang memiliki paraphilic disorder ini. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan psikopat itu cenderung lebih mungkin juga memiliki gangguan pedophilic disorder. Karena biasa orang-orang psikopat dan orang dengan pedophilic disorder itu sama-sama impulsif gitu ya. Mereka berani melakukan sesuatu dan mereka nggak takut sama resikonya gitu. Tapi ini juga belum tentu valid gitu ya. Belum tentu reliable. Kenapa? Karena lagi-lagi kita nggak tahu orang-orang yang tidak punya ASPD itu berapa persen yang mengalami pedophilic disorder. Mereka yang bukan psikopat biasa impulsivitasnya tidak setinggi orang yang psikopat kan. Jadi kemungkinan mereka itu memiliki fantasi atau sexual urges dan menyebabkan distress jika tidak berhubungan dengan anak-anak. Dengan kata lain, mereka punya pedophilic disorder tapi mereka nggak melakukannya, dan alhasil jadi mereka nggak ke-diagnose, nggak ketahuan. Tapi orang-orang yang memiliki kondisi psikopat, mereka lebih berani kan, mereka lebih impulsif, jadi lebih banyak yang ketangkap. Jadi otomatis angka orang yang memiliki antisocial personality disorder itu lebih tinggi daripada orang yang tidak punya kondisi psikopat untuk memiliki gangguan pedophilic disorder ini gitu. Itu faktor temperamental. Faktor kedua adalah faktor environment atau faktor lingkungan. Dan dari banyak studi, kalau ini cukup valid ya, dari semua orang yang ditanya, sebagian besar, mayoritas orang-orang yang mengalami pedophilic disorder ini mengalami trauma karena mereka mengalami kekerasan saat kecil atau neglect. Neglect itu artinya kurang perhatian misalnya gitu ya. Misalnya, tapi banyak sebenarnya faktor neglect itu nggak cuma kurang perhatian aja. Arti kata neglect sendiri itu artinya pengabaian gitu. Faktor biologis ini yang sebenarnya studinya masih cukup dikit ya, nggak banyak karena susah buat bikin studi tentang pedophilic disorder kan. Tapi ada beberapa studi yang menemukan orang yang memiliki gen tertentu dan orang-orang yang saat dalam kandungan mengalami neurodevelopmental insult atau perturbation atau gangguan saat mereka dalam kandungan itu cenderung lebih mungkin memiliki pedophilic disorder. Nah, tapi ada satu kasus ini di Jerman yang unik banget. Kita tahu kan sexual orientation itu
nggak bisa berubah. Walaupun sexual orientation itu bersifat fluid, tapi karena sangat kompleks, jadi perpindahannya pun nggak terlalu banyak gitu ya. Fluiditasnya nggak terlalu ekstrim kayak dari heteroseksual jadi homoseksual, itu almost nggak mungkin gitu. Tapi ada satu kasus yang cukup terkenal di dunia sains mengenai seseorang yang memiliki pedophilic disorder. Jadi ada seseorang yang umurnya tuh sekitar 20-an tahun. Orang ini masuk rumah sakit karena dia jatuh dari kuda. Saat dia naik kuda, dia jatuh, dia mengalami traumatic brain injury gitu ya, TBI. Dan akhirnya dia mengalami yang namanya left temporal bone fracture, atau bagian kepala, bagian tengkorak di sebelah kiri ini mengalami patah gitu ya, patah tulangnya. Akhirnya pasien ini menjalani prosedur lah intinya, craniotomy gitu nama prosedurnya. Itu dibuka tengkoraknya untuk mengisolasi yang namanya epidural hematoma gitu ya. Setelah menjalani prosedur tersebut, orang itu prognosisnya bagus banget. They're doing very well gitu ya. Gak ada efek samping apa-apa, gak ada keluhan. Keluhannya cuma satu, yaitu kesulitan untuk tidur gitu ya. Nah lalu ya udah, kalau cuma itu, let's wait for some time gitu ya. 3 bulan kemudian orang tersebut melakukan post-op. Dilihat lagi dengan CT scan, udah nggak ada pendarahan, udah nggak ada epidural hematoma, udah normal gitu ya. Juga nggak ada sign of infection, nggak ada infeksi. Saat orang tersebut ketemu dokternya di post-op sekalipun, dia menunjukkan perilaku yang cukup aktif, and he is doing very well, and he was doing very well. Bahkan nggak terlihat ada kekurangan secara neurologis sama sekali. Nggak ada, nggak ketahuan. Dan saat ditanya dalam interview, clinical interview, apakah ada pusing, sakit kepala, mual, muntah, atau gangguan sama penglihatan, si pasien ini nggak mengalami sama sekali gangguan-gangguan tersebut gitu. Jadi cukup normal. Yang menjadi masalah adalah atensi. Jadi pasien ini melaporkan bahwa dia lebih sulit fokus, dan yang kayak tadi gue bilang, susah tidur, irritability atau lebih gampang marah gitu ya, lebih baperan, dan perubahan perilaku, behavioral changes. Dan dia dilaporkan sama keluarganya ke dokter kalau orang ini jadi sangat hiperseks dibanding sebelum dia mengalami kecelakaan tersebut. Dan hiperseksualnya ini tuh termasuk dimanifestasikan dalam keinginan seksualnya dan dorongannya untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak dan remaja. Jadi dia tuh mencari foto-foto dan video-video dari anak-anak di bawah umur gitu ya, foto-foto telanjang misalnya. Ini kasus yang unik banget karena jarang banget kan. Tapi dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebetulnya berarti ya, ada bagian otak kita tuh yang meregulasi orientasi seksual, cuma kita belum bisa pinpoint aja yang mana aja sih gitu. Jadi otak kita tuh emang kompleks banget. Jadi 3 faktor itu ya, faktor temperamen, faktor lingkungan, dan faktor biologis yang membuat seseorang jadi memiliki pedophilic disorder. Alright, pertanyaan terakhir, apakah orang dengan pedophilic disorders ini bisa disembuhkan? Oh, yang kayak tadi gue bilang, susah gitu ya, kayak karena pedophilic disorder itu juga adalah sexual orientation. Pedofilia itu orientasi seksual selain dari kelainan seksual gitu ya, penyimpangan seksual. Biasanya mereka tuh nggak bisa diubah orientasi seksualnya, tapi orientasi seksual mereka dapat dikurangi. Yang tadinya sangat hiperseksual, sangat interested untuk melakukan hubungan seks sama anak-anak, itu dibuat berkurang sampai mungkin dia nggak punya keinginan lagi untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak, atau kadang-kadang justru jadi takut, atau seandainya pun dia masih memiliki keinginan, dia jadi lebih bisa mengontrol itu. Jadi instead of menyembuhkan, kata yang mungkin lebih tepat digunakan adalah management ya, lebih bisa memanage itu, yaitu dengan bantuan psikolog, biasanya behavioral therapist sama psikiater. Biasa psikiater tuh lebih membantu ke menurunkan hasrat seksualnya gitu. By the way, tadi yang gue bilang yang membuat keinginan seksualnya menurun itu namanya aversion therapy gitu ya. Jadi aversion therapy itu salah satu behavioral therapy. Saat dia dikasih lihat foto, misalnya foto children pornography, dia misalnya disetrum atau apa, jadi dikasih hukuman gitu loh. Saat dia lihat hukuman, jadi lama-lama dia jadi nggak tertarik lagi gitu. Tapi juga ini terapi yang sangat kontroversi ya, karena 2 hal, ini kan menyakiti si orang ini, yang kedua juga karena untuk memiliki foto-foto children pornography atau foto-foto seksual anak-anak di bawah umur itu ilegal, terutama di Amerika. Walaupun untuk tujuan klinis gitu ya. Nah, biasa tahu dari mana kalau orang tersebut itu masih punya nggak sih desire, atau masih punya nggak sih orang ini keinginan untuk hubungan seks sama anak-anak? Kan bisa aja bohong gitu ya. Salah satu standar yang digunakan itu, jadi bisa aja bohong kan, dia bilang oh enggak, udah enggak, untuk menghindari terapi, tapi sebenarnya masih, dan akhirnya mengulangi perbuatannya lagi gitu kan. Nah, jadi biasanya ada alatnya untuk menguji ini gitu ya. Cuma yang nggak 100% valid juga gitu. Nama alatnya adalah penile plethysmography. Penile plethysmography ini adalah alat PPG istilahnya, atau pleurometry, untuk mengukur blood flow, darah yang mengalir ke penis gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur sexual arousal. Jadi saat dikasih misalnya foto atau audio dari suara anak-anak yang mendesah, atau foto-foto children pornography, dia diukur tuh gimana blood flow-nya ke penisnya. Apakah masih tinggi ataukah menurun gitu. Jadi itu salah satu standar yang digunakan walaupun nggak 100% valid gitu. Alright, gitu dulu pembahasan gue hari ini. Menurut gue ini pembahasan yang sangat menarik.
So yeah, thank you udah nonton, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen video-video gue kalau lu suka, dan follow Instagram gue, follow TikTok gue kalau belum, untuk support gue gitu ya. So, see you in the next video.